Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih, NIM saya 21816041. Saya dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul bentuk sumber belajar, yang dimana di sini membahas tentang definisi dan hakikat bentuk sumber belajar dan contoh bentuk sumber belajar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke konsep bentuk sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah semua bentuk, baik itu berupa data, orang, wujud tertentu yang digunakan peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian selanjutnya, fungsi dari sumber belajar itu adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Maksudnya di sini seorang peserta didik dituntut untuk mempercepat laju belajar dan membantu seorang guru dalam mempergunakan waktunya secara lebih baik, sehingga dapat mengurangi beban guru dalam menyampaikan suatu informasi. Kemudian selanjutnya kita pindah ke sumber belajar dapat dikelompokkan atas dasar berbagai sudut pandang. Dilihat dari cara memperoleh informasi, sumber belajar dapat dibagi menjadi jenis visual, audio visual. Di sini saya akan membahas tentang visual, audio visual. Yang pertama saya akan bahas adalah visual. Visual di sini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa gambar sehingga tidak terdapat suara. Contohnya seperti grafik, poster, buku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan bahas di sini adalah audio. Audio di sini adalah media yang isi pesannya hanya berupa indera pendengar atau indera pendengar. Di sini audio ada yang bersifat verbal dan non verbal. Yang bersifat verbal itu seperti bahasanya lisan atau kata-katanya. Sedangkan yang non verbal itu adalah wujud berupa bunyi-bunyian. Kemudian selanjutnya di sini saya akan bahas audio visual. Audio visual adalah media modern yang mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan teknologi. Audio visual di sini dapat dilihat dan dapat didengar. Contohnya seperti video dan film. Kemudian selanjutnya kita pindah ke dilihat dari tujuan pembuatannya. Sumber belajar dapat dibagi ke dalam kelompok sumber belajar yang sengaja dirancang atau by design, dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk keperluan belajar atau by utilization. Di sini saya akan membahas by design dan utilization. Yang pertama adalah by design. By design adalah sumber belajar yang dirancang secara khusus atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan by utilization adalah sumber belajar yang tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan sesuai keperluan pembelajaran. Kemudian contoh dari by design yaitu seperti modul pembelajaran, video, buku teks pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar by illustration yaitu adalah seperti museum, pasar, rumah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian bentuk sumber belajar itu seperti perpustakaan, laboratorium, guru, mahasiswa, kemudian
tempat umum itu seperti museum, taman dan lain sebagainya. Demikianlah video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.